sudah sampai di salah satu makam waliullah, yaitu tempatnya di puncak Gunung Muria, Syekh Sadzili yang bertempat di Rejenu. Nanti di sini ada air tiga rasa. Nanti kita coba gimana rasanya, beda-beda apa tidak. Yuk ikutin terus. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai dalam waktu yang tepat. Kita sudah tepat berada di tempat makam Syekh Sadzili, yaitu salah satu penyebar Islam di tanah Jawa, atau yang dikenal dengan Mbah Kasan Sadali, merupakan salah satu murid Sunan Muria Syekh Maulana Umar Said yang berasal dari negeri seberang berkelana hingga ke tanah Jawa selepas menuntut ilmu tasawuf di negeri Baghdad, Irak. Di kemudian hari, Kanjeng Sunan Muria meminta kepada Syekh Muhammad Maulana Hasan Asy'ari untuk pergi ke sebelah utara. Jadi teman-teman semua, sahabat utama TV, bahwa Kanjeng Sunan Muria mengutus Syekh Sadzili untuk berdakwah di sebelah utara Gunung Muria yang terkenal dengan sebutannya Japan atau Rejenu. Di wilayah ini, Syekh Maulana Hasan Sadzili memberikan padepokan untuk menjadi ilmu keislaman bagi masyarakat setempat. Jadi tempat yang dikunjungi oleh beliau adalah tempat yang sangat sejuk. Kawasan wisata ini sering dikunjungi oleh para peziarah, khususnya yang berada di puncak Gunung Muria. Kawasan wisata alam Rejenu dengan ketinggian kurang lebih 1150 mdpl terletak di Pegunungan Argo, Jumbangan, Gunung Muria, berjarak kurang lebih 3 km dari Pesanggrahan Colo. Masih banyak yang belum mengetahui kompleks sejarah ini. Keadaan alamnya masih alami. Untuk mencapai lokasi dari Rejenu cukup jauh, kurang lebih sekitar 3 km. Di masyarakat sering kali untuk berziarah mengunjungi makam beliau Syekh Sadzili untuk meminta wasilah kepada beliau. Oke teman-teman, itulah sekilas perjalanan beliau yang mana mengajarkan Islam di tanah Jawa dengan sangat hati-hati dan hikmah. Ketika itu Syekh Maulana Hasan Asy'ari menghadap Kanjeng Sunan Muria
Dari nomor Said untuk berburu. Dan selanjutnya Kanjeng Sunan Muria meminta Syekh Maulana Hasan Asadi untuk pergi ke sebelah utara, tepatnya di daerah Rejenu. Belakangan diketahui masyarakat Jepang di lembah Gunung Muria bahwa Syekh Maulana Hasan Asadi ternyata mempunyai banyak pemahaman tentang ilmu hikmah serta rahasia karomah, sehingga dari waktu ke waktu ada beberapa orang yang berguru pada beliau. Lama-lama orang yang datang untuk menjadi santri pun semakin banyak. Melihat perkembangan itu, maka Syekh Maulana Hasan Asadi bersama para santri dengan bantuan para penduduk sekitar alas Rejenu kemudian membangun sebuah langgar atau musala yang di bawahnya terdapat sebuah mata air yang digunakan para santri beliau untuk berwudu dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun pada suatu ketika muncul berita bahwa air dari mata air tersebut mempunyai khasiat dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Lama-kelamaan masyarakat Gunung Muria dan sekitarnya semakin banyak yang datang berbondong-bondong untuk melakukan persembahan atau ritual-ritual karena ingin mendapatkan berkah dari mata air tersebut. Ketika Syekh Maulana Hasan Asadi melihat hal tersebut, maka beliau menjadi murka dan langsung menutup semua sumber mata air tersebut karena banyak hal yang dianggap musyrik telah dilakukan oleh penduduk setempat di daerah itu. Beberapa waktu kemudian di sebelah barat langgar yang berjarak kurang lebih 100 meter muncul 3 buah mata air yang kemungkinan besar dibuat oleh beliau untuk mengambil air wudhu. Para santri pun menggunakan ketiga mata air tersebut sebagai tempat berwudhu, mandi, mencuci, dan lain-lain sebagai pengganti mata air yang telah ditutup oleh Syekh Maulana Hasan Asadi. Setelah beliau wafat, dipanggil untuk menghadap Allah Rabbul Halik. Jenazah beliau dimakamkan di sekitar 3 mata air yang lazim disebut untuk 3 rasa tersebut. Mengenai istilah air 3 rasa, menurut Mbah Abdullah Kuncen, makam yang pertama, istilah tersebut berasal dari lidah para musafir yang datang. Ketika pengunjung meminum ketika sumber mata air tersebut, maka merasakan rasa air yang berbeda-beda dari ketiga lubang mata air itu. Ada yang tawar, ada yang payau, dan ada yang sedikit asin. Maka sejak saat itulah masyarakat sekitar Gunung Muria dan para musafir yang singgah menamakan air mata tersebut dengan sebutan air 3 rasa. Sumber Robita Syekh Maulana dari Asyadli dan Zakarah Syekh Maulana Hasan Asadi Rejenu Al-Jawi. Sekian, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini menuju makam Syekh Asyadli. Nantikan kelanjutannya, kita akan lanjut di wisata air terjun Mondal yang berada di sekitar makam Syekh Asyadli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.